datang kembali di Talk Show Ngopi, Ngobrol Pintar. Tempat kita ngobrol santai, penuh inspirasi, dan tentunya membuat kita semakin semangat untuk menata masa depan. Hari ini kita telah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau sudah menyelesaikan studi S1-nya di bidang keolahragaan, tapi perjalanan setelah wisudanya cukup unik. Bagaimana tidak, setelah wisuda beliau tidak langsung menjadi guru. Beliau justru sempat kerja part-time di sebuah toko sebelum akhirnya beliau memutuskan untuk lanjut program pendidikan profesi guru. Dan sekarang tinggal selangkah lagi ia akan menyandang gelar sebagai guru profesional. Penasaran dong bagaimana ceritanya, apa tantangannya, dan apa harapan untuk kedepannya? Yuk langsung saja kita sambut narasumber kita, Kak Arjun. Halo Kak Arjun, terima kasih sudah hadir di talk show ini. Boleh dong Kak kenalan dulu kepada penonton di rumah, asalnya dari mana dan sekarang kesibukannya apa? Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arjun. Saya dari Kabupaten Jeneponto. Saya alumni dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Dan untuk kesibukan saya hari ini yaitu sedang menjalani pendidikan profesi guru atau biasa disebut dengan PPG Prajabatan di Universitas Negeri Makassar. Oke Kak, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Jadi di talk show kali ini kita ngobrolnya santai saja, tidak usah tegang. Oke, langsung saja. Jadi Kak Arjun kan telah menyelesaikan studi S1-nya nih. Terus kenapa kakak itu tidak langsung mengajar di sekolah saja? Apakah ada alasan khusus kakak memilih untuk bekerja part-time terlebih dahulu? Oke, untuk alasan saya mengapa saya tidak langsung mengajar, bukan karena saya tidak ada panggilan. Alhamdulillah di sekolah saya di kampung sudah dipanggil, namun saya bersikeras terhadap diri saya bahwasanya saya tidak ingin mengajar terlebih dahulu sebelum saya bisa menyempurnakan ilmu saya. Walaupun sebenarnya di dunia tidak ada yang sempurna ya. Ya betul. Makanya saya mengambil langkah untuk bekerja terlebih dahulu, menabung dan membuat usaha di kampung. Oke, jadi itu ya teman-teman alasan khusus dari Kak Arjun mengapa ia tidak langsung memilih mengajar terlebih dahulu, melainkan ia kerja part-time di sebuah toko. Nah, tadi saya mendengar bahwa kakak ini memiliki usaha di kampung ya? Iya. Kalau boleh tahu usahanya itu apa Kak? Kalau usaha di kampung itu kami membuat sebuah makanan atau cemilan yang terbuat dari beras dan jagung. Beras itu biasa disebut dengan jipang atau makanan tradisional yang berasal dari kampung kami, Kuta Toratea, Jeneponto. Oke, jadi itu ya teman-teman jenis usaha dari kakak Arjun. Nah, saya ingin bertanya lagi, dari pengalaman kakak ini kerja part-time, ada tidak pelajaran hidup yang paling kakak rasakan sampai saat ini? Apakah ada hal-hal yang ternyata dari kerja part-time itu bisa membantu kakak dalam proses menjalani PPG sekarang ini? Oke, pelajaran yang paling penting yaitu saya merasakan bahwasanya bekerja di kampung orang itu sangat berat, sangat susah. Dari pagi kan saya kerjanya itu dari jam 5 sampai jam 2, kalau shift pertama, shift kedua itu dari jam 2 sampai jam 11 malam. Nah, pelajaran yang paling saya dapatkan dari waktu saya dari ya part-time, saya mampu memanajemen waktu saya, kapan waktu saya untuk bekerja, kapan saya waktunya untuk beribadah. Mungkin gitu. Oke, jadi dia pelajaran hidup yang didapatkan oleh Kak Arjun selama ia kerja part-time. Mulai dari memanajemen waktu, seperti kapan bekerja dan kapan ia beribadah. Nah selanjutnya, kakak kan sekarang sudah ikut PPG dan katanya sebentar lagi lulus ya Kak? Iya, alhamdulillah. Jadi bagaimana perasaan kakak setelah kakak itu menjalani proses PPG yang katanya PPG ini tuh sangat penuh dengan tantangan? Sebenarnya pada kesempatan ini saya tidak menyangka bahwasanya saya berada di titik ini, di titik penghujung kuliah saya di PPG Prajabatan. Saya tidak merasa bahwasanya saya bisa melakukan dan bisa masuk di
pendidikan profesi guru, perlu kita ketahui bahwasanya tesnya itu sangat sulit, luar biasa sulit. Kadang ada orang yang menyatakan bahwasanya mendaftar PPG Perjabatan itu menggunakan orang dalam, tapi tidak betul. Itu narasi yang tidak betul dari orang-orang. Saya juga sempat berpikir bahwasanya mendaftar sebuah instansi di Universitas Negeri Makassar itu harus mengandalkan orang dalam, tetapi tidak dengan PPG Perjabatan. Itu langsung dari pusat, dan kelolosan kita itu tergantung dari kemampuan kita pada tes-tes. Ada 3 tes, yaitu tes esai yang tertulis, dan tes substantif, dan yang terakhir itu tes wawancara. Saya sebenarnya tidak menyangka bisa lolos, tapi mungkin ini adalah doa dari kedua orang tua saya, sehingga saya bisa berada di tempat ini dan di situasi sekarang ini. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya perasaan yang dirasakan oleh Kakak Arjun selama ia menjalani proses PPG ini. Nah, selanjutnya, menurut Kakak, apa perbedaan yang paling Kakak rasakan antara saat Kakak kuliah S1 dan PPG? Menurut Kakak itu lebih berat yang mana? Menurut saya pribadi, yang paling berat itu ya PPG. Bukan saya mengatakan bahwa perjalanan di S1 itu mudah, itu sangat sulit juga. Akan tetapi dari tugas-tugas pembelajaran yang terdapat di PPG Perjabatan jauh lebih sulit. Karena di PPG Perjabatan itu kita diajarkan untuk memahami seseorang, memahami tingkah seseorang. Dan kadang juga saya merasa bahwa diri pribadi saya sangat sulit untuk saya kendalikan, apalagi untuk mengendalikan seseorang. Tetapi dengan PPG Perjabatan ini saya lebih banyak tahu bagaimana cara menganalisis seseorang, bagaimana cara kita membuat seseorang patuh terhadap kita, dan bagaimana cara kita untuk memberikan yang terbaik kepada seseorang. Oke, jadi itu ya, menurut Kakak Arjun itu perbedaan antara kuliah S1 dan PPG itu lebih berat PPG. Dan ternyata betul juga kata orang-orang di luar sana bahwa S1 itu tidak ada apa-apanya jika kita membandingkannya dengan PPG ini. Selanjutnya, Kakak kan memiliki latar belakang dari pendidikan keolahragaan. Nah, bagaimana sih cara Kakak menjaga semangat dan motivasi Kakak untuk tetap aktif dan bisa bermanfaat di bidang olahraga, meskipun Kakak kan sempat bekerja di luar jalur ya? Ya. Oke, untuk menjaga konsisten saya terhadap olahraga, yaitu ketika saya libur, saya menyempatkan diri untuk berolahraga. Dan beberapa yang saya pegang itu bahwasanya ketika kita berolahraga di usia muda itu akan menjadi manifestasi terhadap diri kita di masa tua, dan itu yang saya pegang teguh. Makanya motivasi saya untuk berolahraga itu tidak akan pernah hilang, karena sebagian daripada jiwa saya itu ada pada olahraga. Oke, jadi itu tadi ya cara menjaga semangat dan motivasi dari Kakak Arjun dengan cara terus berolahraga ya teman-teman. Nah, selanjutnya selama Kakak ini menjalani proses PPG, ada 3 sosok atau siapa sih sosok yang paling banyak memberikan semangat kepada Kakak? Apakah itu orang tua, teman, diri sendiri, atau mungkin ada sosok orang spesial di belakang Kakak? Untuk orang-orang yang berperan penting dalam proses saya kali ini, tak lain dan tak bukan itu pasti orang tua. Orang tua lah yang paling berperan penting. Orang tua yang membiayai saya, orang tua yang menyemangati saya. Namun ada beberapa juga orang-orang yang berperan dalam proses saya itu dari keluarga terdekat, dari saudara, dari sepupu. Dan untuk berbicara dengan orang spesial, sebenarnya tidak ada yang spesial sih, karena yang spesial itu untuk kedua orang tua saya sendiri. Itu dari saya. Oke,
Berarti Kak Ardi ini masih aman ya teman-teman, karena sosok di balik penyemangatnya untuk terus melanjutkan PPG-nya adalah tak lain dan bukan adalah orang tua dan juga keluarga terdekatnya. Nah, lalu pertanyaan terakhir nih Kak, kalau berbicara soal prinsip hidup, prinsip apa sih yang menurut kakak itu paling penting untuk tetap bisa bertahan dan berjuang meski jalan kehidupan itu enggak selalu lurus-lurus saja? Untuk prinsip saya, percayalah, selalu menerima apa yang sedang terjadi dan jangan terlalu berfokus tentang apa yang belum terjadi. Karena ada sebuah kutipan, bukan kutipan sih, hadis dalam buku yang pernah saya baca yang mengatakan apa yang meleset daripadamu tidak akan pernah apa yang kamu rasakan pada hari ini tidak akan pernah meleset daripadamu, dan apa yang pernah meleset daripadamu tidak akan pernah kamu temukan. Jadi setiap apa yang terjadi pada diri kita itu sebenarnya bukan semata-mata kebetulan, itu sebenarnya adalah suratan takdir dari Tuhan untuk kita sebagai manusia. Oke, itu tadi prinsip hidup dari kami yang sangat keren, yang sangat menginspirasi dan tentunya sangat agamis ya teman-teman. Pertanyaan terakhir nih Kak, apa nasihat kakak buat teman-teman yang masih merasa bingung setelah ia lulus kuliah, dan atau mungkin dia masih bingung ini arahnya akan kemana, dan apa harapan kakak setelah lulus PPG nanti? Oke, untuk sedikit nasihat dari saya, bahwasanya tetaplah terus mengasah skill teman-teman sekalian, teruslah belajar dan jangan pernah berputus asa, bahwasanya tidak ada yang sia-sia ketika kita melakukan hal-hal baik. Selagi itu baik maka lakukanlah. Dan untuk harapan saya setelah melewati PPG Perjabatan ini, saya berharap bahwasanya saya mampu mengamalkan apa yang pernah saya dapatkan di bangku perkuliahan PPG Perjabatan, bisa saya amalkan kepada orang-orang, bukan saja kepada peserta didik. Di PPG Perjabatan kita harus bisa mengontrol emosi kita sendiri, dan bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan baik kepada masyarakat, keluarga, ataupun kerabat-kerabat lainnya. Oke, bagus sekali ya nasihat dari kakak Arjo itu bagi teman-teman yang masih bingung setelah lulus kuliah. Jadi cerita dari Kak Arjo ini sangat luar biasa ya dalam perjalanan hidupnya, mulai dari kegiatan kampusnya sambil kerja part time hingga sekarang hampir menyandang gelar sebagai guru profesional lewat PPG. Jadi cerita kali ini mengajarkan kita bahwa setiap langkah sekecil apapun itu tetap berarti dan bisa membawa kita lebih dekat ke impian kita. Jadi buat kalian yang masih bingung arah atau belum mendapatkan kerjaan impian kalian, tenang saja karena proses setiap orang itu pasti berbeda-beda. Jadi terima kasih kepada Kak Arjun atas waktu, inspirasi dan semangatnya. Dan untuk kalian semua yang sudah menyimak, terima kasih dan sampai jumpa di episode Talk Show Ngopi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.